mulai sejak lahir. Kalau Nina Bobo gitu pakai lagu dangdut gitu ya. Tetap ya, sejak lahir, sejak waktu masih mengandung, itu memang sudah dibiasakan Siti komunikasi pakai bahasanya bahasa Indonesia. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Hai Bunda Siti. Halo, assalamualaikum untuk Bunda Cuti dari Batun. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ini lagi di Indonesia ya? Ya, lagi di Indonesia kebetulan. Kemarin Udah. ada konser-konser kecil ya? Ya, pas memang waktunya bisa, alhamdulillah masih bisa gabung ya untuk mengisi acara di Jakarta. Dan seneng deh bisa ketemu sama teman-teman juga. Sedikit remind nih buat bunda-bunda ya, Bunda Siti KDI ini adalah juara kontes dangdut KDI di 2004 ya. Betul. Betul ya. Oh, ya. Nah, kemudian agak menghilang sepertinya. Menghilang ya. Kemana aja? Sebenarnya nggak menghilang-hilang banget sih ya. Cuma karena memang sekarang domisilinya lebih banyak di Turki, Istanbul. Jadi kalau ke Indonesia itu ya pas musim summer baru bisa ada waktu. Biasanya setahun sekali waktu Elif masih kecil ya. Jadi setahun 2 kali waktu Elif belum sekolah, tapi karena sekarang sudah mulai sekolah, jadi setahun hanya sekali saja pas musim summer. Jadi Elif ini adalah putri sematawayang Bunda Siti ya, bersama suami tercinta yang adalah warga negara Turki gitu ya, orang Turki ya. Iya. Ya makanya tadi sebut-sebut Turki nih, tinggal di Turki. Gitu. Nah Elif sekarang udah usia berapa ya? Elif sudah 7 tahun. 7 tahun ya, cantik banget loh. Oh, udah ngeliat. Aduh, udah mulai bisa komentar apapun itu, protes, tuh, bertanya apapun itu sekarang udah banyak banget pertanyaan. Apa sih yang paling sering ditanyakan gitu yang mungkin kita bunda-bunda juga kadang miss ya gitu. Iya. Si kecil tuh kadang-kadang di luar dugaan kita gitu. Nah kalau Elif sendiri ini di usia 7 tahun atau sebelumnya gitu? Banyak banget pertanyaannya yang kadang-kadang tuh memang untuk dijawab tuh sebenarnya sulit ya gitu. Sulit, tapi cari ya contohnya kayak kalau untuk dalam segi religius ya, agama Ibu, Allah itu di mana sih? Itu udah mulai bertanya sama dia. Karena setiap kita melakukan kegiatan apapun, Elif harus membaca doa, Elif harus seperti ini. Karena nanti Allah cinta. Allah itu siapa Ibu? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu cukup lumayan agak sulit untuk ngejelasin. Tapi cari yang sederhana aja dulu buat Elif. Kemudian karena dia dengan 2 bahasa itu lebih sulit lagi. Jadi lebih banyak ke pertanyaan tuh kayak ini apa bahasa Indonesianya artinya apa Bu? Artinya apa gitu. Jadi kayak teman apa itu artinya. Jadi memang banyak banget pertanyaannya. Bilingual ya. Ini sekolah internasional kita juga di sini. Jadi bilingual bahasa Indonesia dan kalau bahasa Turki itu bahasanya? Bahasa Turki itu campuran kayak Persia. Dia punya bahasa sendiri gitu. Kadang ada Perancisnya, terus juga Arabnya. Jadi memang campuran juga. Dan kebetulan kelas 1 Elif itu kan di Turki sekolahnya, sekolah negeri Turki, jadi benar-benar pure lingkungannya Turki.
Nah, ketika masa pandemi ada waktu untuk bisa liburan, holiday di Indonesia saat ini. Terus keluarga kayak bapak ibu kan sempat masuk rumah sakit, jadi kita undur kemarin tuh, undur untuk pulang. Akhirnya Elif sekolahlah di sini. Gitu. Iya, sekolah di international school. Tapi kan karena masih virtual, jadi mau nggak mau ya nanti pertengahan Oktober kita balik ke Turki, tetap masih online sekolahnya. Oh, gitu. Iya. Tetap melanjutkan sekolah yang di sini. Iya, betul. Ke Turki. Online ya. Iya. Lumayan sulit sih sebenarnya. Tantangan juga ya buat. Tantangan, iya betul. Nah ini metode baru ya. Tantangan buat para ibu muda. Iya betul. Harus menyesuaikan memangnya, kita harus ada. Iya. Adaptasinya luar biasa. Dengan pandemi ini gitu. Nah Elif ini lahir di Turki atau di Indonesia? Di Istanbul. Di Istanbul ya. Jadi, nah kalau suami sendiri sudah bisa berbahasa Indonesia atau? Nggak bisa dia. Oh, iya. Jadi memang belajar bahasa Turki ya? Iya, jadi enggak juga sih. Jadi kita komunikasinya pakai bahasa Inggris aja ya. Jadi tapi Elif saya selalu biasakan memakai bahasa Indonesia walaupun di Turki, karena saya satu-satunya ibu yang memang punya prinsip harus bisa bahasa ibu kan gitu ya. Dan karena lebih cepat, karena memang sudah lingkungannya di Turki, bapaknya sudah bicara Turki, neneknya juga. Jadi aku yang punya usaha untuk bisa bahasa Indonesia untuk Elif. Itu tantangan juga. Ya. Mungkin lebih mudah ya sejak anak kecil gitu ya, Elif diajarkan bahasa ibu dari ibunya gitu, bahasa Indonesia, dan memang lebih mudah karena anak-anak kan masih lebih mudah untuk menghafal, mengingat gitu ya. Tapi ada nggak kayak tadi Bunda Siti bilang, ini kan juga tantangan juga gitu mengajarkan bahasa kita gitu ya, bahasa Indonesia. Nah kalau Elif sendiri gimana selama diarahkan untuk memahami bahasa Indonesia? Iya, itu salah satu kesulitan dari mungkin semua orang tua yang punya bilingual juga ya, kayak gini. Karena Elif lebih dekat ke Siti ya, jadi dia lebih memahami bahasa Indonesia ketika dia di lingkungan Turki. Dia harus benar-benar memahami, karena bahasa Indonesia itu bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Nggak ada grammar, sedangkan bahasa Turki itu banyak grammarnya melebihi bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi, ya ternyata iya, banyak banget itu. Kosakatanya terlalu, grammarnya itu pastennya, berubahnya itu beberapa jenis tuh banyak banget. Dan Elif itu harus menyesuaikan. Akhirnya kesulitan berbahasa Turki pun sempat dialami Elif saat itu. Tapi ya karena kita sempat juga ada kita sempat juga bicara ke psikolog anak ya, dan banyak dari mereka bilang ya tidak apa-apa, memang resiko punya campuran seperti ini pasti akan telat, dia bisa bahasa dengan baik dan benar itu akan telat. Tapi nanti setelah umur 8, 9, 10 dia akan jauh lebih di depan, dia bilang gitu ya. Kita sekarang saat ini ya Siti jalanin aja. Tapi dilihat memang perkembangannya cepat Elif itu. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela. Mulai usia berapa ya diajarkan bahasa Indonesia? Mulai sejak lahir. Nina Bobo gitu pakai lagu dangdut gitu ya. Tetap ya, sejak lahir, sejak waktu masih mengandung itu memang sudah dibiasakan Siti komunikasi pakai bahasa Indonesia gitu. Karena Siti pikir Siti tuh berada
punya keluarga begitu banyak ya, keluarga saudara segala macam. Nanti kalau dia datang ke Indonesia kasihan juga gitu. Siapa yang mau ngobrol sama dia? Ya udah, akhirnya dengan semangat ya, dengan susah payah, Siti coba untuk dia bisa bahasa Indonesia, dan alhamdulillah untuk saat ini ya sudah lancar. Dan tantangan selanjutnya adalah bahasa Inggris. Iya.